Halo, ketemu lagi dengan saya Veronica Swea sebagai host pada hari ini. Halo, selamat siang pemirsa di rumah. Kembali lagi dengan saya Veronica Swea sebagai host pada Travel Talk pada hari ini. Dan di samping saya sudah ada Pak Bima Pangarso sebagai narasumber. Dan untuk Pak Bima, saya persilakan untuk memperkenalkan diri kepada penonton di rumah. Halo, saya Bima Pangarso sebagai Chief Finance Officer dari PT Raja Kolaborasi Indonesia. Baik nih Pak Bima kan selaku Chief Finance Officer dari PT Raja Kolaborasi Indonesia nih Pak. Nah, untuk memulai podcast kita pada hari ini, mungkin boleh dikenalkan kepada pemirsa sebenarnya PT Raja Kolaborasi Indonesia itu apa sih Pak, agar pemirsa tahu. Oke, jadi PT Raja Kolaborasi Indonesia adalah perusahaan yang merupakan gabungan atau kolaborasi dari beberapa brand yang bergerak di bidang pelayanan pariwisata, di mana kita udah berpengalaman lebih dari 10 tahun yang terdiri dari Raja Wisata, terus Kiri Adventure, terus Puspa Kencana dan lain sebagainya. Nah, kita ini fokus utama kita, layanan kita adalah ada 3 bisnis utamanya, yaitu MICE, tour, sama transport. Yang mana kita mempunyai nilai bagi perusahaan kita ada 3, yaitu adalah pelayanan terbaik, terus ada akuntabilitas, sama ada transparansi, seperti itu. Baik nih Pak, ternyata PT Raja Kolaborasi ini berkolaborasi dengan travel lainnya ya Pak. Baik nih Pak Bima, tadi kan Bapak udah ngejelasin nih mengenai PT Raja Kolaborasi Indonesia, yang dimana berkolaborasi antara brand yang satu dengan brand yang lainnya nih Pak. Tapi yang menarik bagi saya di sini ada tulisan kolaborasi center nih Pak. Mungkin boleh dijelasin dari arti kolaborasi center ini sendiri Pak? Iya, sesuai dengan nama perusahaan kami ya, yaitu PT Raja Kolaborasi, di mana kita ingin menjadi wadah atau tempat, jadi kita menyediakan ruang untuk berdiskusi atau berkolaborasi. Jadi buat siapapun kita bisa membuka untuk berkolaborasi atau berdiskusi, terutama di bidang pariwisata. Jadi kita menyediakan tempat atau ruang untuk diskusi, untuk berkolaborasi lah istilahnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Nah, tadi juga Bapak ngejelasin mengenai bahwa RKI atau Raja Kolaborasi Indonesia ini memiliki brand nih Pak, beberapa brand yang dimana brand itu tentunya bergerak dalam bidang pariwisata maupun travel nih Pak. Kenapa sih harus ada brand Pak? Kenapa nggak RKI aja Pak? Iya, jadi karena kita kan jadi gini, untuk berkolaborasi atau bekerja sama ya dengan beberapa brand tentu akan memudahkan. Apalagi sekarang kan eranya kan sudah berkolaborasi, bukan terkait tentang berkompetisi lagi, tapi kita berubah menjadi berkolaborasi. Jadi semakin baik untuk kita kolaborasikan, ada brand-brand tertentu kita berkolaborasi, ya kita semakin lebih baik gitu loh. Bahkan nanti kalau kita misalkan nanti membernya kan tadi mungkin baru 5 ya di tahun 2022, di tahun ini kita juga bisa menargetkan membernya pun bisa bertambah lebih banyak kayak seperti itu. Wah, keren banget nih Pak. Tadi kita membahas mengenai membership ini sendiri Pak. Berarti kalau misalnya ada teman saya nih Pak ingin bergabung menjadi membership nih, terus apa sih keuntungan yang mereka dapat Pak ketika mereka bergabung menjadi membership di Raja Kolaborasi Indonesia ini sendiri? Ya tentunya pertama kali kalau kita ngomongin tentang bisa atau enggak teman kamu bergabung di tempat kita, tentu bisa gitu loh. Jadi banyak hal yang bisa kita dapetin, atau terus pertanyaan lanjutnya kan keuntungannya apa aja kan? Keuntungannya banyak hal gitu. Misalkan contoh pertama, misalkan mereka individu punya independen lah istilahnya, belum punya kantor, belum punya apapun itu, bisa mereka berkolaborasi untuk datang ke collaboration center ini. Salah satu fungsinya seperti itu, untuk bekerja di sini gitu. Karena kalau mereka sebagai member kita, ya kita kasih free, nggak usah bayar tempat atau working space lah seperti itu. Kedua, terkait tentang legalitas, misalkan ada perusahaan teman kamu misalkan belum punya legalitas terkait tentang travel nih. Nah, kita bisa menggunakan legalitas kita ya. Tentu nanti yang operasionalnya ya dari teman kamu itu tersebut. Nah, jadi banyak hal lah yang kita bisa berkolaborasikan lah seperti itu. Jadi keuntungannya itu salah satu ya tadi balik lagi ke value kita ya, keunggulan kita ya. Keunggulan kita ada 3 hal ya. Satu adalah pelayanan terbaik, kedua adalah terkait tentang akuntabilitas, sama
transparansi seperti itu. Baik nih Pak. Nah, baik nih Pak Bima. Untuk mungkin teman-teman atau pemirsa di rumah nih Pak yang ingin bergabung menjadi membership, barangkali teman-teman bertanya-tanya nih, apakah mereka harus membayar terkait membership ini sendiri Pak, atau free Pak, bagaimana? Jadi mungkin bahasanya lebih gini ya, kita bekerja sama lah istilahnya seperti itu. Misalkan contoh, kita mengerjakan satu proyek tertentu gitu loh. Jadi kita bahasanya itu adalah bukan membayar secara ini harus bayar berapa dan segala macam, tapi lebih ke share profit gitu loh, bagi hasil lah istilahnya seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi misalkan contoh mereka ada butuh kerjasama untuk mengerjakan suatu proyek misalkan di kementerian nih, atau di perusahaan BUMN nih. Terus mereka pas mau masuk nggak punya legalitas. Nah, dengan mempunyai kita ada legalitas dan kita bantu juga terkait tentang operasionalnya. Nah, tentu kan kita sebagai member yang lain untuk bergabung untuk membantu kan juga butuh yang namanya operasional kan. Nah, dari situlah kita bisa ada yang namanya sharing gitu. Jadi bayarnya seperti itu. Nah, nanti dari situ juga bisa dikenakan juga dengan biaya, misalkan tergantung apa yang ingin dicapai. Misalkan contoh ingin ditingkatkan sosial medianya, websitenya, tentu kan itu harus ada biaya yang perlu kita keluarkan seperti itu. Ya seperti itu. Tapi apa yang dia keluarkan, maksudnya member yang dia bayarkan dengan apa yang dia dapatkan itu jauh lebih apa ya? Lebih banyak yang dia dapatkan gitu. Jadi misalkan contoh ya dengan membayar iuran misalkan anggaplah ya 100.000 misalkan, tapi dia bisa dapat konten sosial media, dapat website, dapat link, dapat apapun itu kan jauh lebih besar dibanding dia mengerjakan itu sendiri seperti itu. Berarti nih Pak, sesuai lah dengan apa yang mereka bayarkan, dengan apa yang kita berikan kepada mereka, begitu ya Pak? Ya, apa yang mereka dapatkan ya. Baik nih Pak, saya dengar nih dari berbagai referensi nih, terus saya setelah searching juga di beberapa website, bahwasannya RKI ini ada yang namanya penyertaan modal sendiri itu Pak. Oke. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi ya, misalkan kita ada ngomongin tentang project ya. Jadi project itu di samping kita juga membuka peluang untuk berkolaborasi sebagai, tadi kan mungkin biasanya sebagai supplier atau vendor atau apapun itu. Kita juga berpeluang membuka kolaborasi sebagai penyertaan modal atau penyertaan modal istilahnya seperti itu. Nah, yang mana maksudnya adalah ada satu proyek A kita kerjakan, tapi perannya si penyertaan modal itu adalah menyertakan modalnya. Jadi kita yang mengerjakan operasionalnya, mereka berperan sebagai penyertaan modal. Jadi mereka ibaratnya mendanai proyek itulah. Nah, kita berkolaborasi di situ. Nah, tentu nanti kita akan sistem dengan bagi hasil seperti itu. Kayak gitu. Nah, baik nih Pak. Penyertaan modal berarti bisa dikatakan seperti investor Pak, atau ya kalau lebih bahasa ininya kita lebih ya bahasanya penyertaan modal. Jadi ada project kita kerjakan bareng-bareng, kita sertakan modal bareng-bareng seperti itu. Nanti pun dia akan dapat bagiannya gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin terus ininya dia kita nyebutnya funder ya. Keuntungan buat funder tersebut. Nah, funder tersebut ya mereka dengan menyertakan modalnya itu sebagai kontribusi atau kolaborasi dengan kita project tertentu. Nah, dia akan pasti dia dapat namanya sharing profit gitu loh. Jadi dapat bagi hasil usaha lah. Jelas ini lebih ke ini ya halal ya, karena kita kan benar-benar ini bagi usaha gitu, bagi hasil lah seperti itu. Nah, dari situ dia nggak perlu mengerjakan itu gitu loh, dia nggak perlu mengerjakan itu kecuali memang dia punya kompetensi untuk mengerjakan itu nggak ada masalah juga. Misalkan contoh saya sebagai PO bus misalkan ingin ikut mendanai tur ke Jogja misalkan, terus saya pakai bus saya kontribusi untuk menciptakan dana, bisa nggak? Bisa gitu loh. Nah, itu bisa, dia dapat untung double. Dapat untung pertama adalah busnya itu digunakan, kedua di mana dia hasil dari profit nanti tur keseluruhan tadi itu dapat untung juga. Nah, jadi double. Nah, tapi kalau misalkan kalau saya misalkan nggak punya PO atau apapun itu gimana? Saya cuma punyanya modal aja, ya bisa, nggak ada masalah. Nanti kamu tinggal duduk manis,
nanti kita kasih reportnya, hasilnya seperti apa, tentu dengan nilai kita yaitu adalah akuntabel dan transparan, itu semua lengkap laporannya dan dia akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dia dapatkan, kayak gitu. Baik nih Pak, sangat menarik banget ya Pak terkait dengan penyertaan modal ini sendiri. Nah tadi tadi Bapak udah ngejelasin sedikit banyaknya terkait penyertaan modal yang dimana barangkali teman-teman atau saudara-saudara kita ingin menyertakan modal, barangkali mereka nggak ingin ke kantor, mereka bisa menyertakan modal tanpa harus ke kantor ya Pak. Berarti jika teman saya nih Pak ingin melakukan penyertaan modal di Raja Kolaborasi Indonesia ini, tapi dia nggak memiliki pengalaman ataupun kemampuan dalam bidang travel nih Pak atau pariwisata, itu apakah mereka bisa atau gimana Pak? Iya, tadi kan saya udah sebutkan sebenarnya ya bisa gitu loh. Tadi pertama ada yang dia punya bidang pariwisata, saya contoh bus kan, tapi terus dia nggak punya pengalaman, bisa banget. Dia yang penting punya komitmen untuk menyertakan modal tersebut gitu kan, dan dia harus percaya kepada kita. Terus pertanyaannya adalah kenapa saya harus gimana caranya saya percaya? Pertama, satu, kita fisiknya ada, tempatnya ada. Jadi kalian bisa datang ke tempat kita. Itu Collaboration Center. Legalitasnya? Yang kedua, legalitas. Legalitasnya kita ada gitu loh. Masih terdaftar di hukum pemerintahan Indonesia. Sorry ya. Iya Pak. Iya santai-santai Pak. Nah, ketiga, kita punya kontrak juga kepada klien kita. Jadi kita ada kontrak, istilahnya kontrak, kalau bahasanya kontrak payung ya. Jadi kita punya pegangan, jadi kita udah ada PO-nya, SPK-nya atau kontraknya, di mana kita punya pegangan untuk mengerjakan proyek itu, gitu loh. Jadi keamanannya udah pasti, proyeknya itu udah ada, gitu loh. Jadi udah ini kita ada so far ada sekitar 4 klien untuk saat ini, yang itu kliennya besar-besar kayak gitu loh. Jadi itu kenapa alasannya harus ikut itu. Yang kedua, keempat atau kelima itu adalah jelas kalau kita ngomongin, tapi saya nggak mau membandingkan, tapi kalau kita ngomongin terkait tentang dia kan ibaratnya kalau misalnya teman kamu tadi nggak punya keahlian dan dia ingin menyertakan modalnya, nah kita bandingkan dengan deposito lah istilahnya kayak gitu ya. Deposito itu dia sama, nggak punya keahlian, dia menaruh uangnya ya kan. Misalkan dia 100 juta, dia dapat 3% dalam 1 tahun gitu. Nah, nanti kalau di tempat kita itu jauh lebih besar dibanding deposito. Tentu kita ada projectnya ada, ininya ada, dan lain sebagainya ada. Kalau kita ngomongin tentang membandingkan dengan deposito, tapi yang jelas apa yang kita keluarkan dengan apa yang return yang kita dapatkan sebagai si penyerta modal tadi itu atau funder tadi itu jauh lebih besar dibanding deposito seperti itu. Baik nih Pak, sangat menarik banget nih Pak. Mungkin teman-teman atau penonton di rumah nih Pak, agar mereka lebih percaya lagi dan memantaskan diri untuk mereka dapat menyertakan modal nih Pak. Mungkin tadi Bapak kan sempat mention klien besar nih Pak. Mungkin bisa nih dijelasin klien apa saja atau perusahaan apa saja yang sudah pernah melakukan travel di kita nih Pak. Ya kalau kita ngomongin yang ini ya, yang jelas ya Pertamina, terus Semen Indonesia. Semen Indonesia ya, kita perusahaan-perusahaan BUMN sih terutama. Seperti itu. Baik nih Pak. Terus saya ingin bertanya nih Pak, kalau semisal nih teman-teman di rumah ingin menyertakan modal, mereka bisa ngubungin kemana sih Pak? Apakah ke RKI-nya langsung atau ke Bapak atau kemana? Oh iya, jadi nanti teman-teman kalau pengen menyertakan modalnya itu kita bisa juga melalui tim kita aja ya. Nanti ada di mana, di sini ya? Di bawah ini ya, Pak. Kayak gitu. Baik nih Pak. Terus nih Pak, menjadi pertanyaan terakhir nih, mungkin ini di luar dari RKI. Keluh kesah Bapak nih selama jadi Chief Finance Officer di RKI ini sendiri apa nih Pak? Mungkin bisa bagi-bagi nih ke teman-teman. Keluh kesah atau apa nih? Ya keluh kesah atau kebahagiaan atau apapun itu Pak, yang bisa menjadi motivasi untuk teman-teman untuk selalu semangat di mengelola keuangan mereka, baik di perusahaan kecil maupun di perusahaan besar Pak. Gitu. Oh, jadi mungkin gini ya, ini kan kita udah pandemi, udah after pandemi lah istilahnya ya. Pariwisata udah mulai bergeliat lagi lah. Terus bisnis pariwisata terus tumbuh gitu loh. Terus tumbuh. Jadi kalau menurut saya ya kan, dan potensi peluang bisnis untuk bisnis pariwisata kan besar. Jadi sebaiknya
ya daripada nih nggak apa namanya kita punya nih apa namanya istilahnya punya modal atau apapun tidak digerakkan atau tidak dimanfaatkan atau hanya cuma ditaruh di bank, dan tentu ditahu lah ya teman-teman kalau di bank itu berapa returnnya, itu mendingan lebih baik untuk berkolaborasi atau menyertakan modalnya di proyek-proyek yang berkaitan tentang bidang pariwisata seperti itu. Oh, baik nih Pak Bima. Beberapa penjelasan dari Pak Bima itu sangat baik banget ya Pak, sehingga pemirsa di rumah nih tahu nih bagaimana mereka untuk menjadi membership di RKI ini sendiri, serta bagaimana mereka untuk menjadi penyertaan modal atau mungkin bisa dibilang investor di RKI ini sendiri. Atau mungkin teman-teman yang ingin melakukan perjalanan baik ke luar negeri maupun di dalam negeri ataupun di Jabodetabek, teman-teman bisa hubungin RKI ini sendiri ya Pak ya. Nah, baiklah pemirsa di rumah, itu dia travel talk kita pada hari ini bersama Pak Bima Pangarso selaku Chief Finance Officer dari PT Raja Kolaborasi Indonesia. Nah, buat teman-teman di rumah yang ingin sebagai membership ataupun penyertaan modal di RKI itu sendiri, jangan lupa hubungi nomor di bawah ini. Untuk teman-teman semua yang menonton video podcast pada hari ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini untuk mendapatkan video-video terbarunya. Saya Veronica Swea sebagai host Travel Talk pada hari ini bersama dengan Pak Bima Pangarso pamit undur diri. Dadah!